Alkisah Rin Official. Tentunya hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 berjatuh pada hari Kamis malam Jumat. Konten hari ini gue kedatangan salah satu orang yang luar biasa yang menurut gue sangat terinspirasi lah ya. Dari secara penampilan, dari secara pergaulan, mungkin beliau itu dilihat orangnya biasa aja, tapi kalau lo tahu, kalau lo kenal lebih dekat sama dia, lo akan tahu dia itu siapa. Hari ini gue kedatangan mungkin bisa dibilang sebagai orang tua gue atau pembimbing juga ya, karena belum lama juga gue kenal beliau, tapi rasa persaudaraan dia itu sangat luar biasa. Kemarin kali ini gue sama orang yang luar biasa dengan siapa Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bismillah. Kebetulan kata-kata yang tadi itu kelebihan saya takut banget dengan ilmu agama. Tapi insya Allah semua kata Allah saya jawab. Pertanyaan harus saya jawab. Silakan. Mungkin gue ada beberapa pertanyaan guys buat orang beliau yang buat gue luar biasa lah ya. Om, gue biasa manggil di sini dengan sebutan Om. Ada beberapa yang saya mau pertanyakan sama Om Wisnu ini dalam penampilan yang vokal, tapi Om selalu membuat bijak Amin. yang dilihat orang itu sangat peduli terhadap orang lain. Amin. Dan dipeduliin orang lain, Om nggak pernah ngeluh soal rezeki, tapi padahal Om yang tahu keadaan Om Wisnu sendiri. Saya punya ada 9 pertanyaan yang mungkin akan saya bahas di konten kali ini. Mungkin kenapa saya bertanya sama Om Wisnu? Setidaknya Om Wisnu jauh lebih pengalaman dari saya. Kan gitu Om? Insya Allah semua sama. Jadi apa yang Om Wisnu tahu, saya mungkin tidak tahu, dan saya akan belajar dari jawaban yang Om Wisnu jawab dari pertanyaan yang saya buat kali ini. Insya Allah. Langsung aja guys, brother, sister yang belum subscribe channel gue Nur Absen Official, jangan lupa subscribe, like dan komentar. Jika ada kekurangan dalam video gue, mohon dimaklumi aja. Gue belajar karena gue ingin mencoba. Kalau kita nggak mau mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Di sini gue punya tema, kenapa sih rezeki itu syarat? Dalam diri gue masih bertanya-tanya nih, kenapa sih rezeki itu syarat? Makanya gue bikin pertanyaan, dan di video kemarin gue selalu mengundang orang atau siapa yang mau datang ke channel gue itu gue perbolehkan, dan ada orang yang bisa meluangkan waktunya datang ke channel buat menjawab pertanyaan dalam diri gue, kenapa rezeki itu syarat. Om Wisnu, saya punya pertanyaan. Yang pertama itu, kenapa sih rezeki syarat? Satu itu lupa tanggung jawab pada orang tua. Apa sih dimaksud lupa tanggung jawab pada orang tua Om? Iya, mungkin proses dari rezeki syarat itu bukan Allah yang ngasih. Jadi begini, Allah menciptakan manusia serba ada. Mungkin dia kurang bersyukur, maaf sedikit kurang beriman. Kalau dia tahu keimanan, tidak ada kesulitan bagi umat manusia, gitu loh. Kenapa rezeki bisa mati, bahasanya macet gitu? Karena dia kurang bersyukur. Karena kurang bersyukur itu, dia akan langkah, akan macet. Jadi bicara syukur, sesungguhnya dia sudah kaya, bukan bersyukur lagi. Harusnya dia bermutajabah, mau meminta bersyukur, bukan mengeluh. Manusia yang tidak dikasih rezeki atau dia bersyukur masih dikasih masalah, berarti manusia itu masih beruntung. Manusia yang rugi, sesungguhnya manusia yang tidak dikasih masalah ialah manusia gila, rugi dong ya. Jadi kenapa rezeki macet? Dia kurang bersyukur. Nah, kenapa? Mungkin dulu di sekolah nggak mau, sehingga pendidikannya kurang, kerjaan sulit. Allah nggak nyusahin karena dia mungkin bandar, mungkin ini bukannya apa-apa itu. Dan
kurang beriman gitu loh. Apalagi Pak? Yang perlunya di sini itu lupa tanggung jawab pada orang tua. Ya, lupa dengan zaman rendah kemungkinan orang tuanya tidak pernah mendidik agama gitu loh. Sebab dan musabab itu gitu. Ada orang tua maaf, orang tua malah nggak sholat apa, sehingga dia nggak antisipasi, nggak respon orang tua gitu loh. Semua proses dari awal gitu loh. Kalau kita memakan buah-buah yang bagus, itu anak yang bagus. Contoh, kita beli motor baru, dikasih motor ada petunjuk, ya itu petunjuknya kurang. Bagaimana kita mau bikin kue? Ada misalnya kalau sekian, terus ukurannya sekian, itu lah kue yang bagus. Cuman kalau maaf, proses semua dari awal. Jadi kan rapi, bukan satu salah. Bersyukurlah manusia yang dikasih kesulitan sehingga Allah. Silakan. Terima kasih untuk penjelasan dari kepada orang tua gitu ya. Terus ada beberapa jawaban dari beberapa artikel yang saya dapat. Yang pertama surat, keduanya artikelnya menyebutkan pelit tidak mau sedekah. Iya, dia bukan tidak mau sedekah, bukan. Dia bukan mau sedekah, kemungkinan dia belum ada rezeki. Sedekah itu bukan harus pakai materi. Senyum sedekah, aku di tengah jalan pinggir itu sedekah. Jangan diukur dengan materi, karena keadaan ekonomi bisa. Fasadakoh itu penting, mengurangi bala atau penyakit. Nah, kita hitungnya bukan berat. Kita nggak tahu orang ini materinya banyak uang kan dia. Sedekah bukan berarti ya dia nggak bisa ngasih uang, bersih-bersih masjid lah, itu sedekah juga hitungannya. Gitu loh. Berarti rezeki saat itu bisa diartikan dia pelit tidak mau sedekah, kemungkinan dia nggak ada rezeki gitu ya. Itu jawaban dari Abu Sufyan. Ya, betul itu. Nah, dan ada orang jawab lagi itu kenapa rezeki itu orang itu menjawab di buku artikel suka mengeluh dan menganggap semua orang salah. Apa benar? Iya, wajar. Manusia sangat tidak pantas menyalahkan manusia. Manusia yang baik bukan berarti nggak pernah buat salah. Manusia yang baik itu manusia mau merubah kesalahannya, gitu. Kan artinya dia tadi kata-kata itu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan orang lain. Nah, salahkan diri sendiri. Kenapa bisa begini? Gitu. Jadi jangan suka menyalahkan orang atau keadaan lah ya kalau rezeki dia nggak surat ya. Iya, betul sekali. Ya, itu pendapat Om Wisnu ya. Yang keempat, ada orang jawab itu kenapa rezeki itu surat berselisih dengan saudara memutuskan tali silaturahmi. Iya, itu salah satunya. 3 hari terus bermusuhan sama keluarga itu salah satu bisa. Jadi rezeki itu surat. Pasti. Kenapa? Berbanyaklah bersatu-satu panjang umur banyak rezeki. Saudara orang lain apa? Sama aja itu saudara ya. Sama aja itu. Jadi itu memutuskan tali silaturahmi itu benar-benar dari rezeki surat ya. Oh iya, itu pasti. Untuk yang kelima, ada orang jawab penyakit hati kotor, akal, bicara yang kasar. Jadi orang jawab gini, kenapa rezeki surat penyakitnya penyakit hatinya, terus kotor akalnya, bicara kasar. Apa betul? Ya, muara. Jadi muara itu artinya kalau di tubuh kita ada panglima, yaitulah hati. Gimana hatinya rusak, semua organ tubuhnya bisa rusak. Karena itu hati kalbu, bahasa agama Islam. Nah, bersihkan dulu hati kamu, hidupkanlah hati kamu. Seperti ikan di tengah laut kecil, coba dia hidup melawan badai ombak, dilewati tapi kalau mati itu ikan. Mungkin saudara-saudara atau adik kita pernah lihat paus terdampar besar, karena mati imannya itu. Oke. Next. Orang menjawab kenapa rezeki itu sholat dan berdoa itu asal-asalan. Apa dari sholat yang asal-asalan berasal itu mempengaruhi rezeki sholat? Oh, ini kalau untuk bicara sholat urusan dia sama Allah, ya. Soal rezeki sholat karena dia tidak menyukuri apa yang Allah beri. Nikmat apa lagi yang kau dustai? Kamu punya ginjal sehat, mata masih, nah itulah. Itu maksud saya. Next, silakan.
beberapa pendapat orang itu malas dan suka buang waktu yang menyebabkan rezeki itu seret. Apa betul? Ya, kata Allah, setelah kamu sholat, bertemanlah di muka bumi mencari rahmatku. Salah satunya iya, gitu loh. Tentunya kita membuka rezeki ya, minta sama Allah dulu, baru bisa, gitu loh. Kalau enggak, gimana? Kan dia yang penentu rezeki. Salah besar kalau maaf tidak ibadah, terus mau rezeki ada dari mana? Gitu. Jadi kalau untuk orang yang muslim itu, lu mau bahagia, lu mau sukses, ya sholat ini Allah gitu. Oh iya, itu pasti. Itu udah pasti. Sholat itu apa sih Om sebagai pendapat apa? Menurut pendapat Om dalam kehidupan itu? Sholat itu sangat bermanfaat. Nabi kita Muhammad SAW mengira kita sholat. Sholat itu menjauhi sifat-sifat buruk, menjauhi sifat buruk artinya berbuat jahat, tidak mau untuk mengatakan kata-kata menghina orang. Kalau kenapa saya ke sholatnya, itu salah satu ibadah, itu paling bagus. Tiang agama, sholat. Kalau rumah tanpa tiang hancur, apalagi diri kita tanpa ibadah hancur. Itu makanya. Bagaimana rezeki mau masuk? Jadi sholat itu sangat berpengaruh ya. Sangat mengaruh. Iya, mengaruh. Orang ada saya punya pertanyaan lagi yang tadi itu malas dan suka buang waktu itu yang membuat rezeki itu seret. Malas itu dan suka buang-buang waktu. Apa betul? Ya, membuang-buang waktu malas lah sifat jin, sifat iblis. Membuang waktu apalagi? Gunakanlah waktu, jaga 5 sebelum sakitmu, ya gitu. Jaga kaya sebelum miskinmu, jaga sehat sebelum sakitmu yang saya bilang tadi. Itu sesungguhnya. Nabi alhamdulillah pertanyaan ini atau mungkin mau dimotivasi. Pertama, kalau saudara kita maklum orang tua, kalau dia punya orang tua, kenapa? Muara dari kesalahan mungkin ada kata-kata orang tua yang tidak berkenan sehingga pernah nyakitin. Kita kunci sebetulnya. Baru minta maaf. Oke, saya memahami. Ada jawaban yang mungkin saya baru tahu itu yang ke-8, kenapa itu seret tidak ingat akan kematian. Nah, rezeki seret ya. Kenapa? Dia salah satu orang tidak beriman. Kullu nafsin, manusia pasti mati. Dia tidak ingin kematian kan yang saudara bilang tadi. Padahal hidup ini dalam Islam kematian adalah hak. Gitu. Kita nggak perlu takut sama kematian. Kita berani datang, takut datang. Tentunya ada bekalan dong. Ya ibadah yang sudah tadi sama kebaikan. Gitu. Yang ke-9 ada jawaban lagi dari saya dan beberapa orang. Kenapa rezeki itu seret, susah untuk memberikan senyuman? Ya, kenapa? Pertama, muara dari hati. Hati dia masih maaf ya lagi maaf. Hatinya kotor. Bagaimana? Semua kan, ya maaf saya buka ya. Di tubuh kita ada 3. Pertama, hati, pikiran, mulut. Kalau hatinya kotor, pasti pikiran kotor, ucapan kotor. Contoh, saya nanya sama kamu, "Woi, dari mana?" "Dari situ, Boger." Akhirnya kamu mengatakan, "Bang Wisnu ini ngomong nggak pakai hati." Satu, itu juga nggak pakai rasa. Itu asal ngomong aja kan gitu. Itu salah satu pertama hati. Sucikan hati dulu, bersihkan hati dulu. Itu kuncinya, karena dia panglima di tubuh kita. Rusak hatinya, sekumpal darah rusak, semuanya akan rusak. Jaga hati kita baik-baik. Terima kasih Om Wisnu telah menjelaskan dari jawaban kenapa rezeki itu seret. Ada 9 jawaban. Om Wisnu jawab dengan sangat bijak dan saya dengar dan saya pahami. Mungkin Om Wisnu ada pesan buat saya atau buat teman-teman lagi yang nonton atau buat orang-orang yang pengen rezekinya itu terus mengalir
kita mensia-siakan apapun ciptaan Allah. Jadi mau rezeki mau bagus mau apa, terutama ingat baik-baik ibadah. Kedua, hati harus bersih. Jangan sekali-sekali kita berusaha bertetangga beragama saudara, jangan. Itu bang. Yang pertama, itulah yang menjauhi rezeki. Bahkan kita tidak boleh menjelekkan orang lain. Jika ada orang bercerita tentang menjelekkan orang yang hadapan kita, misalkan, yakinlah orang itu tentang bercerita tentang buruknya sendiri. Itu yang pesan saya. Tapi ingat kepada Allah, ibadah itu senantiasa menjaga istighfar. Oke guys, jadi menurut pendapat dari Amis itu kalau lo mau sukses, lo mau bahagia, jadi kuncinya Hati, yang bersih dan tentunya sholat. sholat. Pasti tentu bisa berbagi juga lah ya. Ya jelas. Nah, Karena kunci dari keberhasilan manusia hidup ialah sholat itu kunci. Setelah kita sholat, Allah kasih melimpah rezeki. Itu udah pasti. Allah bisa apa aja, ini pesan saya. Allah bisa apa aja, cuma satu Allah nggak bisa. Allah nggak bisa berbohong. Itu. Contoh nyamuk ya. Nyamuk mungkin ciptaan yang sia-sia. Ternyata terjadilah pabrik buat nyamuk, lavenda, ribuan bekerja. Jangan sia-sia ciptaan Allah. Apalagi saudara kita yang tadi bertanya, manusia dikasih akal. Dari sia-sia, jadi nyamuk aja diciptakan orang bisa hidupin orang. Coba lavenda, pabrik buat nyamuk. Tanpa nyamuk buat nyamuk mungkin nggak ada nyamuknya misalkan. Tidak ada orang bekerja. Tapi nggak ada sia-sia. Itu adalah kemuliaan Allah. Amin. yeah. Guys, brother dan sister, gue sangat mengapresiasikan pendapat dari Om Wisnu, orang yang belum lama gue kenal, tapi dia sangat bijak dalam menyikapi kehidupan, dalam pergaulan, dalam sifat berteman, dalam sifat melindungi sesama teman ya, sesama Amin. teman, sesama orang lain bahkan yang bukan teman, dia sangat apa ya kalau gue bilang menjadi contoh lah buat teman-teman dalam pergaulannya Om Wisnu. Tapi yang gue sangat lebih bangga, Om Wisnu ini kan usianya patut bisa dibilang sebagai orang tua ya, tapi dia nggak pernah dan nggak sungkan bergaul buat yang sama lebih muda. Dia itu bisa memberikan contoh kebaikan, mungkin contoh yang bersifat jahat bisa diluruskan sama beliau. Dia ini mempunyai perkumpulan dan yang gue tahu itu usianya itu di bawah beliau, Om Wisnu ini. Kalau gitu Om Wisnu? Ya betul. Ya kalau buat gue pribadi sih, memang pergaulan itu tidak memandang usia, asal bisa menciptakan kebaikan dalam pergaulan. Betul. Ya betul. Gini, sebaik-baik Allah bilang, sebaik-baiknya manusia untuk memanfaatkan manusia lain. Jadi bukan ibadah aja. Hubungan kita sama Allah dan sama manusia harus berkaitan. Jadi gini contoh, saya kasih gambaran. Ada kasur 8 meter. Tapi kalau kita nggak tahu caranya, dari belakang kita ke bawah ke belakang, ya kan? Kalau depan lagi ke depan, artinya cari dunia dan akhirat itu jauh lebih penting. Nah, kita bawa ke tengah-tengahnya tuh. Pesan apa lagi? Artinya itulah hidup bisa ada keseimbangan. Amin, Allahumma amin. Subhanallah guys, di balik penampilan yang apa ya, Ya siap nggak apa-apa. bisa dilihat ya guys, penampilan yang biasa aja, tapi pengetahuan dia luar biasa. Yang gue nggak tahu dia tahu. Makanya dia datang di channel gue atas permintaan gue juga, karena ada beberapa statement tentang slotnya rezeki, mungkin dia bisa kasih pencerahan. Jadi bukan buat gue juga ya. Jadi buat teman-teman dan buat kakak, om, tante
Official yang mungkin di kemudian hari kita bisa berbincang-bincang lagi ya, Ya. mungkin dengan tema yang berbeda Ya. tentang fakta-faktanya, intinya motivasi. Ya, nah ini saya ada pesan sedikit. Kan kita nggak mulai tegang banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pesan saya satu, jangan pernah masuk ke masjid sendiri, itu pesan saya. Kenapa itu? Enggak, maksud saya di dekat baik. Jangan masuk ke masjid berlima, kan bisa sendiri. Situ pertanyaan apa? Jangan. Lebih baik masuk ke masjid sendiri, jangan berlima. Sebab kalau di berlima kita rugi, karena di atasnya kita berlima. Jadi pesan itu. Dia juga pelawan. Saya mau tanya sama saudara, Indonesia mengingatkan saya, pertanyaannya. Akan saya ada pohon besar, ya. Kamu duduk di bawah, nanti mau jatuh, lari atau jalan? Pertanyaannya dua, lari atau jalan? Kalau secara logika, ya kita tiba sih lari dong. Oh salah, jalan. Ini pilih kan berjalan. Subscribe channel Nura Pisarin Official, ada di bawah ini. Silakan like, komentar, dan bagikan jika bermanfaat buat teman-teman dan buat rekan-rekan relasi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.